Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, yang menjadi kisi-kisi dalam seleksi soal-soal P3K bagi formasi penyuluh sosial ahli pertama, yang pertama adalah meliputi kemampuan umum, yakni peraturan perundang-undangan, kedudukan penyuluh sosial, kompetensi penyuluh sosial, peran dan tugas penyuluh sosial. Kemudian untuk kemampuan khusus atau kompetensi khususnya meliputi dasar-dasar komunikasi, pengertian dan tujuan penyuluhan sosial, media, metode, teknik, dan kode etik dari penyuluh sosial. Kemudian ditambah lagi pengetahuan tentang nilai dan norma, prinsip dasar kepenyuluhan sosial, dan tahap pelaksanaan penyuluhan sosial serta tahapan persiapan penyuluh sosial. Untuk itu langsung saja kita masuk dengan soal yang pertama. Seorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktek pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi disebut dengan A. Pekerja sosial masyarakat, B. Organisasi sosial, C. Pekerja sosial, D. Keluarga pioner, E. Relawan sosial. Seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, nilai praktek pekerjaan sosial, serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi disebut dengan pekerja sosial. Jawaban yang tepat adalah C. Soal berikutnya, penyelenggaraan pertolongan profesional yang terencana, terpadu, berkesinambungan, dan tersupervisi untuk mencegah disfungsi dan meningkatkan keberfungsian sosial disebut dengan A. Kesejahteraan sosial, B. Keberfungsian sosial, C. Praktek pekerjaan sosial, D. Kesetiakawanan sosial, E. Sistem jaminan sosial. Ya, jawaban yang tepat dari pertanyaan penyelenggaraan pertolongan profesional yang terencana, terpadu, berkesinambungan, dan tersupervisi untuk mencegah disfungsi dan meningkatkan keberfungsian sosial disebut dengan praktek pekerjaan sosial. Jawaban yang tepat adalah C. Soal yang berikutnya, suatu kondisi yang memungkinkan sebuah individu, keluarga, kelompok, dan sebuah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan hak dasar, menjalankan fungsi dan peran sosial, dan mengatasi masalah kehidupannya adalah A. Kesetiakawanan sosial, B. Keberfungsian sosial, C. Kerelawanan sosial, D. Pencegahan disfungsi sosial, E. Pemberdayaan sosial. Jawaban yang tepat dari pertanyaan di atas adalah keberfungsian sosial. Soal yang berikutnya, upaya untuk mencegah keterbatasan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dalam menjalankan kehidupan sosialnya disebut dengan A. Kesetiakawanan sosial, B. Keberfungsian sosial, C. Rehabilitasi sosial, D. Pencegahan disfungsi sosial, E. Pengembangan sosial. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah pencegahan disfungsi sosial. Soal yang selanjutnya, proses refungsionalisasi dan pengembangan agar seseorang dapat berfungsi sosialnya dalam kehidupan masyarakat adalah pengertian dari A. Rehabilitasi sosial, B. Pemberdayaan sosial, C. Pengembangan sosial, D. Perlindungan sosial, E. Pembangunan sosial. Jawaban yang tepat adalah A, yaitu rehabilitasi sosial. Soal yang berikutnya, upaya yang diarahkan untuk menjadikan individu, keluarga,
kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah sosial agar berdaya dan dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, merupakan pengertian dari A. Rehabilitasi sosial, B. Pemberdayaan sosial, C. Pengembangan sosial, D. Perlindungan sosial, E. Pembangunan sosial. Upaya yang diarahkan untuk menjadikan individu, keluarga, kelompok, ataupun masyarakat yang mengalami masalah sosial agar berdaya atau mampu dapat memenuhi kebutuhan dasarnya adalah pengertian dari pemberdayaan sosial. Kata kuncinya adalah diarahkan untuk menjadikan individu berdaya, mampu memenuhi kebutuhan dasarnya adalah pengertian dari pemberdayaan sosial. Soal berikutnya, upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan daya guna individu, keluarga, kelompok, atau sebuah masyarakat yang sudah berfungsi sosialnya adalah pengertian dari A. Rehabilitasi sosial, B. Pemberdayaan sosial, C. Pengembangan sosial, D. Perlindungan sosial, E. Pembangunan sosial. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah pengembangan sosial. Upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan daya guna individu adalah pengembangan sosial. Soal yang berikutnya, upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial adalah pengertian dari A. Rehabilitasi sosial, B. Pemberdayaan sosial, C. Pengembangan sosial, D. Perlindungan sosial, E. Pembangunan sosial. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah perlindungan sosial. Upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko merupakan pengertian dari perlindungan sosial. Soal yang berikutnya, penerima manfaat pelayanan praktek pekerjaan sosial yang meliputi individu, keluarga, kelompok, dan sebuah masyarakat, yaitu disebut sebagai A. Relawan sosial, B. Keluarga berfungsi sosial, C. Keluarga pioner, D. Sistem sumber, E. Klien. Penerima manfaat pelayanan praktek pekerjaan sosial disebut dengan klien. Ya. Soal yang berikutnya, surat tanda pengakuan secara hukum terhadap kompetensi pekerja sosial untuk dapat menjalankan praktek di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi adalah A. Ujian kompetensi, B. Standar prosedur pelayanan, C. Sertifikat kompetensi, D. Standar layanan, E. Sertifikat ahli. Surat tanda pengakuan secara hukum terhadap kompetensi pekerja sosial disebut dengan sertifikat kompetensi. Keberadaan pekerja sosial masyarakat diakui oleh legal melalui Peraturan Menteri Sosial nomor A. Peraturan Menteri Sosial nomor 2 tahun 2013, B. nomor 1 tahun 2012, C. nomor 3 tahun 2011, D. nomor 4 tahun 2010. Keberadaan pekerja sosial masyarakat diakui secara legal melalui Peraturan Menteri Sosial, tepatnya pada Peraturan Menteri Sosial nomor 1 tahun 2012. Jawaban yang tepat adalah B. Soal berikutnya, pilar-pilar sosial merupakan mitra pemerintah yang terdiri dari A. Organisasi sosial dan karang taruna, B. Pekerja sosial masyarakat, C. Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, D. Semua jawaban adalah benar. Pilar-pilar sosial merupakan mitra pemerintah yang terdiri dari
dari organisasi sosial Karang Taruna, pekerja sosial masyarakat, dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan. Jadi semua jawaban dari pilihan di soal ini adalah benar. Soal yang berikutnya, upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pekerja sosial masyarakat dalam menangani PPKS kecuali A. Membina kenakalan remaja. B. Memasung ODGJ. C. Memberikan bimbingan pelatihan vokasional kepada PPKS. D. Pengobatan dan rehabilitasi sosial kepada ODGJ. Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pekerja sosial masyarakat dalam menangani PPKS kecuali adalah memasung ODGJ. Soal yang berikutnya, pemerintah memberikan penghargaan dan dukungan kepada masyarakat yang berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor A. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019. B. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010. C. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019. D. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009. Pemerintah memberikan penghargaan dan dukungan kepada masyarakat yang berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009. Jawaban yang tepat adalah D. Soal yang berikutnya, masalah kesejahteraan sosial merupakan masalah multidimensi yang menyangkut pemenuhan kebutuhan A. Sosial, B. Material, C. Semua jawaban adalah benar, D. Spiritual. Masalah kesejahteraan sosial merupakan masalah multidimensi yang menyangkut pemenuhan kebutuhan, yaitu sosial, meliputi sosial, material, dan spiritual. Jadi semua jawaban di pilihan dalam soal ini adalah benar. Soal berikutnya, berikut ini adalah yang bukan peran dan fungsi pekerja sosial masyarakat, yaitu A. Dinamisator kesejahteraan sosial. B. Motor penggerak pembangunan kesejahteraan sosial. C. Pekerja sosial profesional. D. Motivator dalam usaha kesejahteraan sosial. Yang bukan peran dan fungsi pekerja sosial masyarakat yaitu adalah pekerja sosial profesional. Oke, baiklah teman-teman sekalian, sampai di sini belajar kita di video kali ini untuk soal-soal P3K bagi penyuluh sosial ahli pertama Kementerian Sosial sesuai dengan kisi-kisi terbaru yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB tahun 2023, tepatnya pada tanggal 8 Februari kemarin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.